Puji Tuhan, saudara-saudari, saya akan mempresentasikan mengenai kitab Kisah Para Rasul dari pasal 11 ayat 19 sampai pasal 13 ayat 1 sampai 4a, di mana judul besarnya adalah Pengembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh itu melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Bebannya adalah tetap setia dalam memberitakan Injil dalam pengembangbiakan Kristus melalui sehati dengan saudara-saudari agar orang lain dapat percaya dan diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, saudari, di sini kita bisa melihat mengenai kebenaran di mana pengembangbiakan Kristus ini dimulai oleh ministry sekelompok kerja Rasul Petrus, di mana mereka melaksanakan perluasan ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Dan sadari di sini, di pasal 11 ini, adalah penggenapan mengenai firman Tuhan. Di ayat 19, bahkan ayat 20 juga adalah langkah lebih maju dari pergerakan Tuhan dalam memperluas Injilnya kepada bangsa kafir setelah apa yang terjadi di rumah Cornelius. Kemudian, saudara-saudari, di ayat 22 selanjutnya adalah mengenai wakil kekuasaan, di mana Barnabas diutus ke Antioquia untuk mengunjungi kaum beriman di tempat-tempat lain. Ada Barnabas yang juga pergi dengan membawa Saulus ke Antioquia. Nah, menjadi langkah yang besar membawa Saulus ke dalam pergerakan Tuhan untuk memperluas Injil kerajaannya ke dunia orang kafir. Saudari, di sini kita dapat melihat bagaimana beberapa orang memberitakan Injil hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Dan kita dapat melihat bahwa betapa kuatnya tradisi yang mereka pelihara. Dan juga mereka tidak mau mendekati bangsa kafir. Tapi saudari ini sungguh membatasi pekerjaan Tuhan di dalam memperluas Injilnya menurut ekonomi perjanjian baru Allah. Dan kemudian saudari ada langkah yang lebih maju lagi, di mana ada Barnabas yang pergi membawa Saulus untuk memberitakan Injil dan memperluas kerajaan Allah di dunia orang kafir. Di ayat 23 dikatakan bahwa setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Barnabas ini adalah orang yang jari lelah. Bagaimana dia juga memperhatikan kaum beriman agar tetap setia kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Nah, sesadari di sini kita juga bisa melihat bagaimana di Antioquia ini adalah ketika murid-murid datang, bahkan mengajar selama 1 tahun, ada Barnabas, juga ada Saulus yang akhirnya eh, membawa tempat itu pertama kali disebut murid-murid disebut Kristen. Nah, Kristen ini sendiri adalah orang-orang yang bersatu dengan Allah. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, kemudian ada persekutuan gereja di Antioquia dengan orang-orang kudus di Yudea. Nah, saudara-saudari, ketika di Yudea akan ada ditimpa kelaparan, murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka untuk dikirimkan kepada saudara-saudara seiman yang ada di Yudea. Nah, saudara-saudari, di sini kita dapat melihat bagaimana adanya persekutuan dengan saudara-saudari, dengan orang-orang yang memperhatikan kaum beriman yang ada di Yudea ini. Mereka sangat memperhatikan, bahkan mereka bisa mengumpulkan apa yang dapat mereka berikan sesuai dengan kemampuan mereka dalam memperhatikan orang-orang kaum beriman yang ada di Yudea. Nah, ini juga memperlihatkan kepada kita bagaimana seorang Paulus dan Barnabas ini dibawa masuk ke dalam pelayanan di antara gereja-gereja. Nah, kemudian saudara-saudari, kita juga dapat melihat ya bagaimana seorang Saulus ini adalah orang yang didapatkan, orang yang orang yang dipilih oleh Allah. Bahkan Allah berdaulat dalam mempersiapkan dia sebagai bejana yang berguna, bahkan dalam melaksanakan ekonomi perjanjian baru Allah. Kemudian di pasal 12 ayat 1 sampai 2 di sini memperlihatkan adanya penganiayaan oleh politisi Romawi. Nah, penganiayaan atas gereja dan para rasul bukan hanya berasal dari sumber agama,
dari agama Yahudi, tetapi juga dari politisi Roma. Nah, saudara-saudari, kita juga perlu melihat bahwa adanya perlakuan yang semena-mena terhadap beberapa orang beriman dan martirnya Yakobus. Nah, di pasal 12 ini, bagaimana Raja Herodes ini mengecam sejumlah orang kudus. Lebih lagi, dia membunuh Yakobus, yaitu saudara Yohanes sendiri. Nah, ketika ia melihat bahwa itu menyenangkan hati orang Yahudi, sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, kemudian juga adanya penangkapan Rasul Petrus, di mana Petrus ini ditangkap dan dibawa masuk ke dalam penjara bagian dalam. Tetapi ya bukan hanya dibawa ke dalam, tetapi juga sangat dijaga ketat oleh 4 regu prajurit. Nah, yang saya sadari ketika Petrus ini di penjara, dia dijaga di dalam penjara. Nah, Petrus di penjara ini bahkan ya dijaga ketat. Tetapi apa yang terjadi? Petrus ini diselamatkan oleh malaikat. Dia ditolong. Seorang Rasul Petrus ini ketika dia di penjara, dia diselamatkan oleh Tuhan dengan ajaib. Ya, di ayat 6 sampai 7 itu saudari kita bisa melihat bahwa ada malaikat Tuhan yang datang dekat Petrus dan bersinar bercahaya di dalam penjara itu. Nah, malaikat itu dia menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Lalu gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Nah, saudara-saudari, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimanapun Herodes membenci Petrus, bahkan dia mau menjarakan dia, tetapi ada Tuhan yang tetap menjaga dia di dalam penjara. Dia ditolong oleh Tuhan, bahkan ya dia tahu, bahkan dia sadar bahwa ternyata Tuhan betul-betul memperhatikan dia. Tuhan betul-betul menolong dia. Nah, saudari, bukan hanya saudara-saudari mengenai Rasul Petrus yang dipenjarakan, ada jemaat yang tekun mendoakan dia kepada Allah. Kalau kita lihat di pasal 12 ayat 1, jemaat-jemaat itu bertekun berdoa, mendoakan Petrus ini kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari, ada malaikat Tuhan yang membebaskan Petrus, bahkan menegaskan bahwa kuasa Allah itu melawan Herodes. Nah, saudara-saudari, betapa kuatnya bagaimana Rasul Petrus ini dijaga, sekalipun dia di dalam penjara, tetapi dia diselamatkan oleh malaikat Tuhan yang mulia. Saudara-saudari, dari kisah Rasul Petrus ini juga membuat Raja Herodes malu. Tetapi saudara-saudari tidak cukup sampai di situ. Sekalipun Herodes malu, dia tetap saja menjadi orang yang sombong. Saudara-saudari, terbebasnya Petrus ini membuat para prajurit bertanya-tanya. Nah, saudara-saudari, ini juga membuat Raja Herodes menjadi marah. Bahkan, prajurit-prajurit itu juga dibunuh oleh Herodes sendiri. Nah, saudara-saudari, betapa kejamnya Raja Herodes. Bahkan, dia juga menjadi orang yang sangat sombong. Tetapi, saudara-saudari, kita perlu melihat, kita perlu memperhatikan bagaimana nasib para penganiaya. Seorang Herodes yang sombong, yang memenjarakan Petrus, nasibnya adalah mati, saudara-saudari. Dia ditampar oleh malaikat Tuhan dan dimakan oleh cacing. Inilah nasib orang yang menganiaya umat Allah, yang menganiaya jemaat-jemaat Allah. Ya, saudara-saudari, tapi sekalipun ada penganiayaan jemaat Allah, firman Allah terus bertumbuh dan berlipat ganda. Nah, inilah tanda kemenangan pekerjaan Tuhan, saudari. Firman Allah semakin tersebar, bahkan ini menjadi pelipat gandaan, menjadi kemenangan Tuhan itu sendiri. Sekalipun ada penganiayaan jemaat Allah, tetapi perkembangbiakan firman Tuhan juga semakin berkembang, juga semakin mengalami pertumbuhan dan mengalami pelipat gandaan. Saudara-saudari, ya kita dapat melihat ya bagaimana orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagaimana sekalipun ada penganiayaan, tetapi juga tetap maju dan tetap memberitakan firman Allah. Firman Allah semakin tersebar dan juga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sadari di pasal 12 ayat 25 ini adalah permulaan di mana Barnabas dan Saulus kembali lagi ke Yerusalem. Nah, di mana Yerusalem ini adalah pusat agama Yahudi, sedangkan Antioquia adalah pusat bagi dunia orang kafir. Tetapi kota ini dipilih oleh Tuhan untuk pergerakannya di bumi, yakni berbelok ke dunia orang kafir. Nah, saudara-saudari, pasal ini adalah catatan dari tradisi di mana
di antara ministry kerasulan Petrus kepada orang Yahudi dan ministry kerasulan Paulus kepada bangsa kafir. Ini adalah satu penuturan mengenai Paulus dengan sepenuhnya dibawa masuk ke dalam ministry kerasulannya. Nah, kita telah melihat bahwa Paulus ini diselamatkan oleh Tuhan secara langsung, bahkan dibawa masuk ke dalam kesatuan dengan tubuh Kristus. Dia bisa bersama dengan Barnabas menjadi orang yang sangat berfungsi dan bagaimana mereka bisa membawa banyak orang diselamatkan. Nah, saudara-saudari, apa yang mereka kerjakan ini juga mereka dipimpin oleh Roh Kudus, disisihkan dan diutus oleh Roh Kudus. Nah, sadari di mana Tuhan sendiri bahkan berfirman untuk mengkhususkan seorang Barnabas dan juga Paulus bagi dia. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang memakai kedua orang tersebut bagi perluasannya. Semua adalah kedaulatan Allah itu sendiri. Ya, dari sini juga kita dapat melihat satu teladan, saudari, bagaimana di Antioquia ini pergerakan Tuhan yang berbelok mencapai dunia orang kafir. Dan di dunia orang kafir ada banyak macam orang. Orang-orang dengan kebudayaan, ras, dan status yang berbeda-beda. Karena itu, pada permulaan belokan ini, teladan itu didirikan untuk menunjukkan bahwa gereja-gereja terdiri dari semua ras dan kelas bangsa. Tidak ada perbedaan. Apa yang mereka kerjakan ini adalah untuk menghasilkan gereja-gereja. Saudara-saudari, bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan memerlukan sekelompok orang untuk melaksanakan pekerjaannya di bumi. Saudara-saudari, sangat disayangkan jika para pekerja-pekerja Tuhan itu sangat kurang. Karena ini akan sangat membatasi pekerjaan Tuhan. Karena itu hari ini, ya kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan, kita adalah orang-orang yang Tuhan pakai, ya perlu maju seperti para rasul yang sangat berguna bagi perkembangbiakan Kristus kepada banyak orang, bahkan ke dunia orang kafir. Keadaan yang saya dapatkan dari eh, Kitab Kisah Para Rasul pasal 11, 12, 13 ini adalah di mana beberapa orang yang memberitakan Injil mengenai Tuhan itu sendiri. Juga ada Barnabas yang memperhatikan kaum beriman di Antioquia juga beserta dengan Paulus dan bagaimana mereka mengajar banyak orang. Bagaimana mereka tinggal selama 1 tahun sehingga membawa orang itu percaya kepada Tuhan. Di mana juga para murid yang mengumpulkan sumbangan untuk memperhatikan keperluan orang-orang kudus di Yudea. Dan kemudian ada jemaat yang bertekun berdoa ketika seorang Petrus dipenjarakan. Kita juga perlu mengikuti teladan Rasul Petrus, Barnabas, dan juga Saulus yang sangat dipakai oleh Tuhan secara besar-besaran. Ya, saudara-saudari, hari ini bagaimanapun sekalipun ada penganiayaan, penolakan, kita perlu tetap setia kepada Tuhan. Kita perlu tetap setia di dalam meministrikan Tuhan itu sendiri kepada banyak orang. Sehingga bukan hanya kita saja yang menerima keselamatan, tetapi orang lain juga dapat menerima keselamatan. Saudari, dalam aplikasinya, kita perlu tetap setia di dalam memberitakan Injil. Tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan, bahkan kita perlu belajar memperhatikan keperluan setiap kaum saleh. Kita bekerja sama dengan saudara-saudari di dalam memberitakan Injil. Dan juga perlu ada kesehatan dan doa dan juga persekutuan dengan saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Kemanapun Tuhan mengutus kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, ketika dia memimpin kita pergi, kita perlu pergi. Ketika dia mengutus kita kemanapun, kita perlu pergi untuk memberitakan Injil. Ya saudara-saudari, ini juga menjadi dorongan bagi saya bahwa ya banyak hal yang dialami oleh para pekerja Kristus. Orang-orang yang melayani Tuhan banyak penganiayaan, tetapi mereka tetap bertekun di dalam memberitakan Injil. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Tuhan terus kiranya makin memberkati kita, makin mau bekerja sama dengan Dia dalam memberitakan Injil, membawa jiwa diselamatkan, dan membawa perkembangbiakan Kristus semakin diperbesar untuk menghasilkan kerajaan-kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.